selamat pagi warga kelompok tani dimanapun Anda berada di segala penjuru tanah air. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sukses untuk kelompok tani. Saudaraku, warga kelompok tani, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Mikrobiologi PT Agri Kencana Perkasa di Kabupaten Klaten. Dan beberapa hari yang lalu saya menerima sampel berupa rumpun padi yang sepertinya terserang oleh hama atau penyakit. Saudaraku, warga kelompok tani, setelah kita cek di lapangan di Kecamatan Klaten Selatan, di Karanganom kalau tidak salah, kita temukan hama kepinding tanah atau black bug, Scotinopora quartata. Dan ini spesies yang banyak di beberapa negara Asia ditemukan. Saudaraku, warga kelompok tani, kepinding tanah atau mungkin ada istilah lainnya adalah kutu beruang atau mungkin kepik hitam atau mungkin lembing batu. Banyak orang menyebut seperti itu karena bentuknya memang seperti serangga kepik yang berwarna hitam. Ini adalah merupakan hama utama tanaman padi yang sebelumnya tidak pernah terjadi serangan yang sampai eksplosif seperti yang saat ini ada di beberapa desa di Klaten Selatan. Saudaraku, di samping kumbang ini berbentuk kepik dan berwarna hitam kecoklatan, itu juga warnanya kusam. Kemudian kalau dewasa, kalau nimfanya itu berwarna kekuningan. Kira-kira panjangnya cuma 7 sampai 10 mm dan lebarnya 4 mm, jadi kecil sekali. Biasanya kepinding tanah bertelur di batang padi dan kira-kira 1 minggu berikutnya atau sekitar 7 hari mereka menetas. Dan siklus hidupnya itu kira-kira hanya 35 hari kurang lebih, sampai kira-kira 2 bulan ya, jadi 1 bulan sampai 2 bulan. Yang dewasa itu bisa terjadi di habitat-habitat tertentu yang sesuai, dia bertahan sampai berbulan-bulan, ada yang sampai 6 sampai 7 bulan. Inilah hama kepinding tanah yang karena umurnya agak panjang itu biasanya membuat masalah di lapangan, terutama pada habitat-habitat yang sesuai. Banyak ditemukan di dataran rendah, biasanya di ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut, dan banyak terjadi di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Saudaraku, hama utama tanaman padi ini lebih banyak juga menyerang di daerah-daerah pasang surut yang biasanya di sana bisa kabar benarnya bisa menyerang menjadi parah, dan kondisinya selalu tergenang oleh air. Biasanya kelembapannya tinggi dan ini terjadi pada musim penghujan. Jadi kalau sudah kelembapannya tinggi selalu tergenang oleh air, inilah habitat yang paling disukai oleh kepinding tanah, dan biasanya mereka akan berterbangan dan berkembang banyak pada saat-saat bulan purnama, di mana pada malam hari ada sinar bulan purnama yang terang. Saudaraku, warga kelompok tani, kepinding tanah itu menyerang berbagai fase pertumbuhan tanaman, baik itu mulai dari persemaian sampai pada fase vegetatif dan bahkan sampai pada fase generatif. Jadi dia menyerang pada beberapa fase pertanaman dan sangat aktif di malam hari, dan biasanya apalagi pada bulan purnama ya, lebih aktif sekali, dan dia akan menyerap cairan tanaman melalui batang tanaman atau pelepah tanaman itu, sehingga pokok tanaman menjadi kering dan seperti terbakar. Kalau istilah di lapangan rice bug burn, atau tanaman seperti menguning semuanya, berbakar begitu. Dan serangan berat pada tanaman selalu menyebabkan pertumbuhannya menjadi tidak normal. Jadi pertumbuhannya menjadi buruk, menjadi seperti kerdil gitu, dan
daunnya menguning semua gitu, sehingga pertumbuhan malai atau bulir itu menjadi sangat terganggu. Saudaraku warga kelompok tani dimanapun Anda berada, sampel yang dikirim kepada kami dari warga kelompok tani itu berupa rumpun padi seperti ini, saudaraku. Ini rumpun padi seperti ini, di mana gejala yang dimunculkan di lapangan itu selalu menunjukkan pertumbuhan yang terhambat. Jadi pertumbuhannya terhambat karena cairan rumpun atau batang pokoknya itu dihisap oleh kepindik tanah gitu ya, dan kemudian daunnya menguning. Ini beberapa daun menguning, kemudian kering dan menggulung. Jadi daun menguning, kering dan menggulung, dan jumlah anak-anak pun tidak banyak. Jumlah anak-anak rumpun ini tidak banyak, sehingga sudah barang tentu ya kalaupun keluar malai itu jauh dari harapan. Jadi dia akan turun drastis karena jumlah anak-anak sangat sedikit. Ekskresi malai juga tidak lengkap, tidak normal maksud saya, dan ukuran jumlah bulir juga berkurang. Ukurannya menjadi kecil, lebih tipis, jumlah bulirnya sedikit gitu. Jadi bahkan banyak nanti kalau keluar malai gabahnya akan apa? Jadi gabah akan apa? Pada populasi tinggi piling tanah itu tanaman akan menjadi kering. Ini sudah hampir seperti sampel ini sudah mendekati kering ini. Jadi karena populasinya tinggi, saya menghitung di lapangan itu ada 15 sampai 20 ekor kepiting tanah. Jadi cukup banyak. Jadi ini sudah masuk kategori serangan berat. Pada populasi tinggi, di samping menjadi kering seperti ini, itu kelihatan dari jauh seperti terbakar. Jadi tanaman seperti terbakar. Rice bug burn. Seperti halnya pada hama burung coklat yang bisa burn seperti terbakar karena cairan dari batang tanaman pokok itu dihisap oleh serangga. Jadi kalau ini serangga kepiting tanah. Kita tahu bahwa faktor yang penting dalam penurunan produksi padi selalu disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik. Saudaraku, warga kelompok tani, ada beberapa faktor abiotik yang menyebabkan penurunan produksi di samping hama penyakit. Faktor abiotik yang kita lihat di lapangan yang sudah pasti itu adanya kemunduran, kesuburan tanah. Jadi karena faktor-faktor pemberian pupuk atau mungkin penggunaan bahan-bahan kimia lain, baik itu mungkin dari pestisida yang digunakan dan aplikasi beberapa pupuk kimia dan sebagainya, itu justru akan menurunkan kesuburan tanah, sehingga tanah di lapangan perlu diperbaiki. Mungkin perlu aplikasi mikroba untuk memperbaiki struktur tanah agar nutrisinya itu tersedia kembali. Kemudian juga faktor kekeringan. Jadi proses kekeringan yang panjang sudah barang tentu ini menjadi tingkat kesuburan tanah menjadi mundur karena perkembangan beberapa mikroba di lapangan itu terganggu. Kemudian iklim, kondisi iklim dan cuaca. Jadi kondisi iklim cuaca yang selalu berubah menyebabkan kondisi lapangan ini menjadi tidak stabil untuk pertumbuhan tanaman. Jadi pada saat musim penghujan yang selalu hujan setiap hari sehingga penyinarannya berkurang, sudah barang tentu pertumbuhan padi pun juga tidak akan bagus. Di samping faktor abiotik juga ada faktor biotik. Nah, kalau sudah faktor biotik itu sudah pasti adanya organisme pengganggu tumbuhan seperti yang beberapa sampel yang dikirim kepada kami. Antara lain adanya hama dan penyakit pada pertanaman. Seperti sekarang ini yang menyebabkan penurunan produksi adalah dari faktor biotik, adanya hama kepiting tanah. Demikian Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani. Nah, ingin kami carikan nanti solusi pengendaliannya seperti apa. Saudaraku warga kelompok tani dimanapun Anda berada, dengan adanya serangan kepiting tanah
di Kabupaten Klaten yang cukup eksplosif menurut saya. Jadi yang pasti meresahkan warga kelompok tani karena adanya penurunan produksi padi, dan nampak di lapangan sepertinya tidak begitu kelihatan pada populasi rendah, tanaman masih hijau begitu, tetapi begitu populasi tinggi tanaman menjadi kering. Saudaraku, apabila ada serangan kepiting tanah seperti ini dan populasinya kira-kira masih 5 ekor per rumpun, itu masih bisa diatasi. Mudah-mudahan tidak sampai berkembang, sehingga perlu pengamatan yang rutin setiap minggu melihat kondisi di lapangan, bagaimana keberadaan daripada serangga hama. Saudaraku, warga kelompok tani, untuk kepiting tanah ini saya memberikan rekomendasi pengendalian, yaitu menggunakan agen hayati. Jadi pemanfaatan agen hayati atau cendawan entomopatogen ini yang mungkin banyak bisa diperoleh di lapangan atau di laboratorium terdekat, itu adalah Beauveria bassiana maupun Metarhizium anisoglie. Kedua cendawan entomopatogen ini apabila populasinya masih rendah itu mampu untuk bisa dikendalikan. Bagaimana cara penggunaannya mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman pengamat hama yang ada di tingkat lapang, baik itu melalui semprot, kocor maupun melalui tabur apabila produknya adalah powder. Jadi bisa ditabur di setiap rumpun sehingga cendawan akan berkembang, dan apabila serangga itu bersinggungan dengan cendawan itu maka mereka akan terinfeksi dan mereka akan mati pelan-pelan. Atau kemudian warga kelompok tani secara rutin mingguan mengadakan pengamatan untuk melihat musuh alami yang lain. Jadi apabila ada musuh alami yang lain seperti misalnya ada parasit, yaitu Telenomus. Jadi spesies Telenomus ini di lapangan sepertinya banyak. Jadi kalau ditemukan populasi Telenomus itu banyak, itu ada indikasi dapat mengendalikan perkembangan populasi kepiting tanah. Atau mungkin ada predator yang lain seperti likosa. Predator likosa di lapangan juga banyak. Jadi kalau ditengarai di lapangan itu banyak likosa, itu indikasinya sangat memungkinkan perkembangan kepiting tanah bisa dikendalikan. Atau mungkin tidak hanya kepiting tanah, tidak hanya likosa, tetapi Micraspis, kemudian juga ada Axiopes dan lain-lain. Hama-hama musuh alami ini di lapangan cukup banyak, dan ini memerlukan pengamatan secara rutin mingguan untuk mengetahui berapa jumlah populasi musuh alami yang ada di lapangan. Sehingga ini perlu inventarisasi. Jadi petani berperan sebagai pengamat untuk mengamati populasi musuh alami, karena di setiap lapangan itu sangat variatif dan sangat berbeda. Dan pengamatan mingguan ini bagi kelompok-kelompok tani yang sudah pernah mengikuti sekolah lapang pengendalian hama terpadu, ini sudah mampu dilakukan. Kemudian yang kedua, cara menggunakan memanfaatkan musuh alami berupa agen hayati dan musuh alami yang lain, juga ada pemasangan perangkap atau light trap. Light trap ini sangat efektif untuk memerangkap kepiting tanah, terutama yang aktif pada malam hari. Jadi menggunakan sinar di perangkap itu, kemudian banyak kepiting tanah akan terperangkap ke dalam tempat perangkap atau light trap itu. Jadi pemasangan light trap agak rendah, jadi mendekati ketinggian tanaman, biasanya kepiting tanah tidak terlalu tinggi terbang, jadi akan terperangkap dalam light trap. Bagaimana cara pembuatan light trap? Warga kelompok tani yang sudah ikut sekolah lapang pengendalian hama terpadu, saya kira sudah mampu membuat light trap sendiri di lapangan. Penggunaan insektisida harus dilakukan pada saat populasi itu tinggi. Biasanya kalau kita mendengar di lapangan yang seperti parah, seperti sampel yang ada di saya ini, biasanya populasinya sudah tinggi, yaitu sekitar 15-20 ekor per rumpun. Ini cukup tinggi, sehingga perlu diaplikasi dengan insektisida. Biasanya penggunaan insektisida
itu dilakukan pada saat fase vegetatif. Kalau fase generatif ini perlu lebih berhati-hati karena biasanya populasi tinggi, penggunaan insektisida tinggi, tetapi kalau menjelang panen ya tidak ada gunanya. Perlu diperhatikan saat aplikasi itu sawah atau lahan itu perlu diairi sampai pada batas batang bawah yang terendah. Jadi batas batang bawah yang terendah itu diberi pengairan sehingga harapannya kepiting tanah akan agak naik sedikit gitu, agak naik. Dia tidak akan ke dalam air tetapi dia akan naik. Nah pada saat kepiting tanah naik di atas permukaan air inilah saat aplikasi yang bagus sehingga lebih memudahkan. Jadi tinggal aplikasi saja, harapannya dapat terkena secara langsung. Jadi kontak langsung kepada kepiting tanah itu. Walaupun demikian, kami sarankan kepada ibu dan bapak sekalian warga kelompok tani di dalam aplikasi insektisida untuk kepiting tanah ini memang sebaiknya digunakan insektisida yang jenis sistemik, jadi agar dapat lebih bertahan lama di dalam tubuh tanaman, sehingga apabila kepiting tanah ini kemudian menyerap cairan yang ada di dalam batang tanaman itu, mereka akan mati karena terkena oleh insektisida itu. Banyak digunakan di lapangan, mudah-mudahan di sekitar ibu dan bapak sekalian warga kelompok petani banyak, yaitu furadan. Jadi jenis furadan banyak digunakan untuk pengendalian kepiting tanah ini, dan kami mendapat laporan memberikan hasil yang cukup positif. Demikian ibu dan bapak sekalian warga kelompok tani dimanapun Anda berada, pengendalian kepiting tanah yang menjadikan hama utama pada tanaman padi ini yang sebelumnya tidak pernah terjadi eksplosif, yang saat ini di kabupaten cukup banyak. Mudah-mudahan segera bisa terselesaikan. Demikian warga kelompok tani, salam sehat dan sukses untuk kelompok tani.